Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kidung Agung pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah-merah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung di bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada elas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Di kalangan kaum muda terdapat sebuah frasa jenaka mengenai kenyataan hubungan dengan mantan kekasih, yakni pacar akan jadi lebih cantik ketika sudah jadi mantan. Di balik kalimat tersebut terdapat penyesalan sekaligus sentilan atas sikap yang selama ini kurang menghargai keberadaannya. Namun, jika kita cermati lebih lanjut, kondisi demikian tidak hanya terjadi dalam hubungan pacaran, melainkan juga di dalam hampir segala aspek kehidupan kita. Misalnya saja, manusia cenderung merasa lebih sayang terhadap sebuah barang yang sudah lama ia miliki ketika barang tersebut terlanjur rusak akibat terlalu lama dibiarkan tanpa perawatan. Bersamaan dengan meningkatnya perasaan tersebut terselip penyesalan atas kesia-siaan yang ia timbulkan sendiri. Intinya, cara pandang dan penilaian kita terhadap sesuatu cenderung menjadi lebih apresiatif ketika sesuatu itu tidak lagi berada bersama dengan kita. Di dalam teks Kidung Agung ini, kita pun dapat melihat bagaimana cinta yang penuh apresiasi itu diwujudkan oleh mempelai perempuan mengenai keberadaan mempelai pria. Bersamaan dengan upaya pencarian yang ia lakukan terhadap mempelai pria, si mempelai perempuan mendapatkan tantangan dari para perempuan di sekitaran kota Yerusalem. Mereka menguji cara pandang si perempuan terhadap sang kekasih hati. Hal utama yang diuji adalah mengenai nilai keberadaan sang mempelai pria yang mampu membuat si mempelai perempuan bersedia menanggung resiko yang besar demi menemukan ulang sang kekasih. Tanpa pikir panjang, tanpa bimbang, ataupun pertimbangan yang berlarut-larut, si perempuan segera memberikan respons yang begitu penuh apresiasi mengenai sosok si pria. Jawaban yang diberikan oleh mempelai perempuan dalam teks ini pun menjadi bentuk cara pandang dari seorang kekasih yang penuh apresiasi dan sikap yang begitu menghargai kehadiran pasangannya. Bentuk penilaian dan sikap yang muncul dari perikop Kidung Agung ini tentu dapat kita jadikan sebagai bahan perenungan untuk membangun hubungan yang apresiatif. Pasalnya, tidak sedikit pasangan yang seiring dengan lamanya waktu menjalin hubungan justru semakin jarang menghargai keberadaan pasangannya dan semakin kesulitan untuk memberikan penilaian yang apresiatif terhadapnya. Terdapat banyak faktor yang memicu kondisi ini terjadi yang juga sudah kita renungkan selama beberapa waktu terakhir. Namun pada hari ini kita melihat sebuah contoh sikap yang begitu esensial dan berdampak terhadap kualitas hubungan, di mana cara pandang yang apresiatif terhadap pasangan merupakan bagian dari fondasi keharmonisan hubungan, serta menjadi bagian dari upaya untuk menjaga api cinta tetap membara. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan asmara, melainkan juga sangat relevan dengan kehidupan relasi keseharian maupun kehidupan beriman kepada Tuhan. Lagi pula, bagaimana kita dapat bertahan setia menjalani hubungan dengan seseorang ataupun dengan Tuhan jika kita tidak mampu menghargai keberadaannya. Jangan sampai kita menyesal ketika kita telah kehilangan akses terhadap mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu yang menyapa kami hari ini mengingatkan kami tentang segala sesuatu yang saat ini ada pada diri kami. Secara khusus terkait keberadaan orang-orang terkasih yang setia, yang mendukung kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tapi tidak jarang kami melupakan nilai kehadiran mereka dan kami menganggapnya seolah tidak penting. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami dan memampukan kami untuk membangun sikap yang lebih apresiatif terhadap mereka. Secara khusus menghargai hubungan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.